Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Yang Chen dan anak tua. Mampu melarutkan sepenuhnya niat Dao yang membusuk, Yang Chen sangat terkejut. Sebenarnya, sejujurnya, ia pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Meskipun berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal niat Dao, ia masih mampu menghancurkan niat Dao lawannya, yang pasti terkait dengan niat Dao keduanya. Yang Chen tampaknya telah menangkap sesuatu. Adapun bentuk embrio dari niat Dao kedua, ia tampaknya memiliki definisi dan dugaan tertentu. Namun, ia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Ia hampir tidak bisa mengendalikan niat Dao kedua, dan sudah cukup mengesankan bahwa ia nyaris berhasil menghancurkan niat Dao yang membusuk. Niat Dao yang samar ini tidak cukup untuk membantunya mengalahkan anak tua. Mundur. Yang Chen mengakui kegagalannya dan berbalik untuk melarikan diri. Melihat Yang Chen melarikan diri, anak tua menjadi marah dan ingin bangun dan mengejarnya, tetapi setelah berpikir dua kali, dia akhirnya menyerah. Begitu dia meninggalkan gua, pasti akan menarik perhatian orang lain yang selevel. Saat itu, orang-orang pasti akan menendangnya saat dia terjatuh. Karena Yang Chen baru saja mematahkan niat Dao-nya dan memiliki metode yang aneh, dengan anak itu yang sudah melarikan diri, tidak perlu bertarung sampai akhir. Tidak ada gunanya menyakiti kedua belah pihak pada akhirnya. Melihat si tua tidak mengejarnya, Yang Chen menghela napas lega. Sebenarnya, ia masih punya beberapa strategi dan tidak takut dengan jurus-jurus mematikan si tua. Saat ini, kembali ke gua, Yang Chen dengan santai mengatur beberapa larangan dan mulai bermeditasi. Mengenai Dao Inten kedua, ia harus mencari tahu sendiri. Pertempuran sebelumnya telah memunculkan lebih banyak pertanyaan dan keraguan tentang Dao Inten misterius ini di benaknya. Mengapa niat Dao-nya akhirnya menghancurkan niat Dao yang membusuk? Apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu? Yang Chen bingung mencari jawaban. Namun, momen itu meninggalkan kesan mendalam padanya, dan ia merenungkan, mengejar, dan mencoba memahami Dao Inten yang tersembunyi. Suatu hari, 2 hari. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Yang Chen telah merenungkannya selama ini. Dia tidak punya banyak petunjuk, tetapi dia ingat dengan sangat jelas bahwa ketika dia mematahkan niat Dao yang membusuk, pikirannya tidak terfokus pada keteguhan hati, tetapi pada kehidupan sebelumnya dan saat ini. Sedemikian rupa sehingga pada saat itu, kekuatan pembusukan dari niat Dao yang membusuk langsung lenyap bagai asap dan kembali ke wujud semula, berangsur-angsur berubah kembali menjadi ketiadaan. Itu tidak hancur, tetapi kembali menjadi ketiadaan karena niat Dao-nya. Yang Chen tiba-tiba teringat sesuatu. Ki primal, niat Dao awal. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri, tiba-tiba memikirkan sesuatu. Di antara niat Dao khusus, yang berada di atas niat Dao biasa, ada niat Dao yang disebut niat Dao awal. Kekuatan niat Dao awal sangat aneh dan dapat dikombinasikan dengan keinginan niat Dao lainnya untuk mengembalikan segalanya ke keadaan semula, memiliki kemampuan samar untuk mengendalikan waktu. Ya, saatnya. Inilah pula alasan mengapa niat Dao awal dapat berdiri di atas niat Dao biasa, dalam posisi niat Dao langka. Kemampuan untuk mengendalikan waktu secara samar-samar menunjukkan betapa berharganya waktu. Mengenai pemahaman pada saat itu sekarang, dikombinasikan dengan efek Ki primal, Yang Chen dapat yakin bahwa niat Dao keduanya tampaknya adalah niat Dao yang langka, niat Dao awal. Hahaha, niat Dao awal. Ketika aku menciptakan Ki primal, yang kupikirkan hanyalah kehidupan masa lalu dan masa kiniku, dan wajar saja aku akan menciptakan Ki primal. Dengan menggunakan masa lalu dan masa kini sebagai jembatan, aku bertanya pada diri sendiri kapan titik awal takdir akan tiba, dan tanpa diduga, aku secara tidak sengaja menyadari niat Dao awal. Namun, karena niat Dao ini telah kupahami, namanya harus diubah. Aku akan menyebutnya niat Dao primitif. Niat Dao awal kedengarannya agak canggung. Mengubah nama itu normal, sama seperti niat Dao perang. Banyak orang yang telah memahaminya mengubah namanya menjadi niat Dao 100 pertempuran atau niat Dao pertempuran, yang sangat normal. Niat Dao yang dipahami setiap orang berbeda efeknya karena pemahaman yang berbeda. Yang Chen tak kuasa menahan kegembiraannya, niat Dao primitif, niat Dao pantang menyerah, aku berjuang di kehidupan masa lalu dan masa kini, tak rela mati. Pasti saat itulah aku menanam benih-benih pantang menyerah. Dia tak bisa menahan tawa. Kini setelah memahami niat Dao primitif, dia merasa jauh lebih percaya diri. Niat Dao, dengan kemauan di dasarnya, ada Dao. Untuk niat Dao pantang menyerah, dia punya kemauan dan juga tahu jalan pantang menyerahnya dengan sangat jelas, jadi dia bisa dengan mudah menerapkannya. Sedangkan untuk niat Dao primitif, dia agak bodoh, hanya memiliki kemauan tetapi tidak memahami Dao, sehingga kurang lancar dalam pelaksanaannya. Sekarang setelah dia memahami Dao-nya, bentuk awal dari niat Dao terbentuk secara alami. Yang Chen memejamkan mata, merasakan dunia di sekelilingnya, dan dengan santai mengeksekusi satu gerakan tombak. Aura primitif segera muncul. Yang Chen membidik sebuah batu. Niat Dao primitif langsung dilepaskan.
Batu itu terus mengecil hingga akhirnya menjadi satu partikel saja. Yang Chen tertawa, niat dao primitifnya begitu mengerikan hingga benar-benar dapat mengubah waktu dalam arti sebenarnya. Dengan dao inten ini, peluangku untuk menang melawan Old Child akan meningkat secara signifikan. Yang Chen menyeringai dan tertawa. Tanpa berkata sepatah kata pun, tidak menunggu lebih lama lagi, dia memegang tombak ilahi salju inci, melangkah keluar, dan tiba di tingkat atas sekali lagi. Anak tua, keluarlah. Siapapun yang mengalahkannya tentu harus bertarung lagi. Kegigihan juga merupakan tekadnya. Si tua baru saja beristirahat beberapa hari, memulihkan diri dari pertempuran sebelumnya. Kini, mendengar Yang Chen datang, ia murka, dasar bocah kecil, energimu sungguh besar. Tapi kalau kau bukan lawanku, ya sudahlah. Dengan perbedaan kekuatan Dao Inten yang begitu besar, apa kau masih mau melawanku? Apa yang akan kau gunakan untuk melawanku? Tapi kali ini kau tak punya kesempatan untuk kabur. Terima saja kematianmu dengan patuh. Saat kata-katanya berakhir, Old Child tidak repot-repot mengatakan apapun lagi dan langsung meluncurkan Was Talent Star, berniat untuk menentukan hasilnya dalam sekejap. Melihat ini, Yang Chen tertawa, ayo lakukan. Detik berikutnya, tombak ilahi salju inci milik Yang Chen telah mengeksekusi niat Dao primitif dan niat Dao pantang menyerah. Kekuatan gabungan dari kedua niat Dao tersebut secara alami menghasilkan dampak yang dahsyat. Niat Dao yang pantang menyerah adalah satu hal, tetapi kuncinya adalah niat Dao primitif. Niat Dao primitif juga merupakan bentuk embrio dari niat Dao, tetapi intensitasnya tidak kalah dengan niat Dao yang pantang menyerah, dan bahkan dapat sedikit seimbang dengan niat Dao yang membusuk. Dalam keadaan normal, niat Dao primitif, sebagai niat Dao langka, sudah cukup untuk mematahkan niat Dao membusuk, apalagi dalam situasi di mana kekuatannya setara. Hancurkan. Yang Chen tertawa terbahak-bahak, langsung menghancurkan semua pertahanan Old Child. Si anak tua sangat terkejut, matanya terbelalak kaget, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Niat Dao pembusukannya yang berlapis-lapis tidak dianggap enteng, karena ia sangat menyadari kekuatan Yang Chen, sehingga tidak ada ruang untuk kelalaian. Kedatangannya menunjukkan bahwa ia memiliki keyakinan pada sesuatu. Namun, itu mudah sekali rusak. Ah! Si tua meronta sekali lagi. Namun, Dao intennya yang membusuk tidak lagi dapat berpengaruh pada Yang Chen. Pada saat ini, niat Dao primitif Yang Chen telah sepenuhnya menguasai, menimbulkan kekacauan dimanapun ia berada, membuat seluruh wilayah bintang desolate tidak dapat tenang. Niat Dao yang membusuk tidak mampu lagi melawan Yang Chen dan dihancurkannya dalam sekejap. Setelah menghancurkan Dao Inten yang membusuk, tombak Yang Chen langsung menembusnya. Pada saat ini, anak tua tidak dapat melawan sama sekali, tertusuk tombak Yang Chen dan darah berceceran. Ah! Teriak anak tua, tubuhnya jatuh dari udara, terjun 1000 zang ke bawah. Yang Chen tidak mengambil nyawa anak tua, sejujurnya, dia seharusnya berterima kasih kepadanya karena telah membantunya memahami niat Dao primitif dan kebenaran Dao primitif. Sekarang, dengan mengendalikan niat Dao primitif, kekuatannya telah meningkat ke tingkat lain. Yang Chen sekarang memiliki keyakinan penuh pada kekuatannya. Dia memasuki rumah gua anak tua. Dengan kekuatannya saat ini, dia pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Begitu si tua dikalahkan, orang-orang yang berada di tingkat lain di rumah gua 1000 zang juga terkejut. Anak bintang dewa sebenarnya telah dikalahkan. Sepertinya darah baru telah memasuki api penyucian darah, tapi pendatang baru ini cukup kuat. Perubahan telah datang, tapi, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Anak ini mengalahkan God Star Child, jadi keberuntungan kita tidak terlalu buruk. Banyak penonton tingkat bawah, melihat Dewa Bintang anak dikalahkan, menarik napas dalam-dalam, mengetahui sedikit banyak tentang nama Yang Chen dan bahwa ia hanya berada di alam dewa sejati akhir. Siapa yang tidak akan terkejut jika seseorang dengan kekuatan alam dewa sejati akhir mencapai hal ini? Yang Chen sekarang berdiri di atas 1000 zang, menatap ke langit. Masih ada perjalanan panjang yang harus ditempuh. Namun, 2000 zang dan 3000 zang berikutnya tidak terlalu dibesar-besarkan. Posisi 2000 zang dan 3000 zang ini tidak seperti 1000 zang pertama, dengan ketinggian yang berbeda untuk setiap 100 zang. Pembangunan rumah gua setelah 1000 zang lebih tidak merata. Tentu saja, seperti biasa, semakin tinggi lantainya, semakin sulit tantangannya. Yang Chen menaikinya satu lantai dalam satu waktu, saat ini dia hanya berada di lantai pertama, dan ada 9 lantai lagi di depannya. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Dia tidak terburu-buru untuk terus maju. 1000 zang ini baru permulaan, dan dia yakin akan ada makhluk yang lebih mengerikan lagi yang menunggunya. Meskipun ia telah memahami ki primal, ki tersebut masih belum sepenuhnya terkonsolidasi. Ia yakin bahwa setelah mengkonsolidasikannya lebih lanjut, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Jadi, setelah mengalahkan Old Child, Yang Chen tidak terus menyerang secara langsung, yang mana meredakan kegugupan banyak orang di lapisan atas yang merasa gelisah mengenai munculnya kuda hitam. Dengan begitu, situasi di tebing Wanzang setinggi 1000 zang menjadi jauh lebih tenang. Suatu hari, sekelompok kenalan tiba di depan tebing Wanzang, menarik perhatian Yang Chen.
Itu karena orang yang datang tidak lain adalah Liang Huai dan kelompoknya. Liang Huai dan saudara-saudaranya tiba di sini, berdiri di depan tebing Wanzang, tidak tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Kakak ketiga, apa kau yakin ingin melakukan ini? Yin Luosa itu dulunya adalah salah satu pengawal Dewa Darah Elit dari Gerbang Api Penyucian. Liang Huai mengingatkan. Wang Zifan dengan angkuh berkata, omong kosong, kau pikir aku tidak tahu identitasnya. Tapi karena aku berani datang, aku jadi percaya diri. Hanya karena aku pernah kalah beberapa kali sebelumnya, bukan berarti aku akan kalah kali ini. Aku sudah punya cukup banyak kartu, dan aku yakin bisa menaklukkan gua. Setelah aku menguasai sebuah gua, aku bisa membuat nama untuk diriku sendiri dan menetap. Liang Huai dan yang lainnya memiliki ekspresi pahit di wajah mereka. Mereka tidak menyangka Wang Zifan akan membiarkan mereka menikmati manfaat gua itu setelah dia mendapatkannya, bukan. Dengan karakternya yang egois, dia tidak akan membiarkan mereka mendapat keuntungan apapun. Namun, karena status Wang Zifan, mereka masih harus ada di sini untuk mendukungnya jika sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya sehingga mereka dapat membantunya. Sebenarnya, hal semacam ini pernah terjadi sebelumnya. Wang Zifan pernah datang ke sini untuk menantang Yin Luosa 2 kali, tetapi jauh lebih lemah darinya. Setiap kali, Yin Luosa melukainya dengan parah, dan mereka akhirnya harus menyelamatkannya. Kadang kala Liang Huai sungguh ingin agar Yin Luosa membunuh Wang Zifan, namun karena bakti dan kebenarannya sebagai saudara angkat, ia tidak pernah melakukannya. Wang Zifan, yang mengabaikan semua nasihat, melangkah maju langsung menuju rumah gua Yin Luosa. Momentumnya sangat dahsyat, dan dia sangat mengagumkan sepanjang perjalanan. Ketika dia mendekati rumah gua itu, terdengar tawa mengejek dari dalam. Hahaha, Wang Zifan, kau lagi. Orang lain tidak berani membunuh orang-orang dari sekte Taiyimu, tapi kau pikir aku tidak berani. Kau berani datang beberapa kali sebelumnya, dan setiap kali saudara-saudaramu menyelamatkanmu. Kali ini, apapun yang terjadi, aku tidak akan memberi orang-orang tak berguna itu kesempatan. Suara dingin itu membuat Wang Zifan bergidik, mengingat ketakutannya akan pengalaman mendekati kematiannya. Memang, Sekte Taiyi tak kenal takut di seluruh Purgatorium Darah, tetapi meskipun mereka tak kenal takut, Purgatorium Darah juga merupakan markas gerbang Purgatorium. Sebagai penjahat gerbang Purgatorium, mereka tentu saja tidak akan peduli dengan status orang-orang Sekte Taiyi di Purgatorium Darah. Saat suara itu memudar, disertai desiran angin dingin, sosok Yin Luosa muncul. Yin Luosa adalah seorang pria berjubah hitam, wajahnya tidak jelas. Saat ia muncul, tawanya memenuhi udara, membuat suhu atmosfer di sekitarnya turun 1 tingkat. Melihat pria berjubah hitam itu, keberanian Wang Zifan hampir hilang. Namun, mengingat harga dirinya, ia berkata, Yin Luosa, zaman telah berubah. Aku telah tekun mempelajari Dao Inten dan aku tidak lagi sama seperti saat kau mengalahkanku. Terimalah kematianmu dengan patuh. Hehe, kamu juga bilang begitu terakhir kali, tapi sayangnya, dengan bakatmu yang sudah rusak, kamu masih ingin membandingkan kecepatan kemajuanmu denganku. Yin Luosa melambaikan tangannya, dan angin suram bertiup dari segala arah. Wang Zifan menghentakkan kakinya, dan dengan seluruh kekuatannya, dia bertarung dengan Yin Luosa. Seorang kultivator jahat dan seorang murid Sekte Taiyi bertarung sengit, tanpa ada yang mau mengalah. Ki kedua belah pihak sulit dibedakan, satu benar dan satu jahat, sehingga hampir mustahil untuk menentukan pemenangnya. Liang Huai dan yang lainnya menyaksikan dengan waspada dari pinggir lapangan, selalu siap untuk pergi dan menyelamatkan Wang Zifan. Beberapa saudara mereka juga diam-diam menyimpan dendam. Mereka harus menyelamatkan Wang Zifan. Siapa di api penyucian darah yang tidak tahu bahwa Wang Zifan adalah saudara mereka? Jika sesuatu terjadi pada Wang Zifan, Sekte Taiyi pasti akan mencari masalah dengan mereka. Saat mereka sedang gelisah, mereka tidak menyadari bahwa ada sosok yang familiar sedang duduk di dalam Cave Mansion pada posisi 1000 zang. Orang yang dikenalnya ini tentu saja Yang Chen. Yang Chen bisa melihat Liang Huai dan yang lainnya. Faktanya, Liang Huai juga bisa melihatnya, tetapi mereka mungkin tidak dapat membayangkan bahwa dia, Yang Chen, akan duduk dalam posisi seperti ini dengan santai. Akan tetapi, Yang Chen tidak suka pamer, dia duduk di sana dan menatap ke bawah ke arah Wang Zifan yang pernah menganggap dirinya lemah dan tidak berarti, sedang berjuang dalam pertempuran dengan Yin Luosa di posisi 100 zang. Adapun Wang Zifan, Yang Chen tidak pernah menganggapnya serius. Karena itu, ia sama sekali tidak peduli dengan provokasi dan ejekan Wang. Mengapa? Apakah dia seharusnya peduli dengan provokasi serangga yang tidak penting? Seperti yang terlihat sekarang, kemampuan Wang Zifan sama sekali tidak sesuai dengan kepribadiannya yang arogan, dilihat dari pertarungannya dengan Yin Luocha. Tebing yang menjulang tinggi menjadi titik awal. Setidaknya bagi individu yang kuat, 100 kaki di atas tebing adalah titik awal. Jika seseorang tidak dapat mencapai ketinggian itu, kekuatannya hanya bisa digambarkan sebagai tidak signifikan. Dari sudut pandangnya di puncak, Yang Chen dapat mengetahuinya pada pandangan pertama. Tidak mungkin Wang Zifan bisa menang. Kekuatannya yang sebenarnya jauh lebih rendah.
Keyakinan Wang Zifan mungkin berasal dari pengalamannya menghadapi Yin Luocha sebelumnya, tetapi ia mengabaikan poin penting. Mengapa dia harus berpikir bahwa Yin Luocha yang dia hadapi terakhir kali telah mengerahkan seluruh kekuatannya? Dan mengapa dia harus percaya bahwa meski dia tumbuh lebih kuat, Yin Luocha tidak? Hasilnya sudah jelas terlihat. Wang Zifan hanya dipermainkan oleh Yin Luocha, yang menunggu waktu untuk pukulan fatal, tidak memberinya kesempatan untuk bertahan hidup atau diselamatkan. Dia tidak memberi peringatan apapun. Meskipun penilaiannya sama dengan Yang Chen, Wang Zifan perlahan menyadari ada yang tidak beres. Sekeras apapun ia berusaha melawan, kekuatan Yin Luocha yang ditunjukkan tetap konstan. Ah, mati! Wang Zifan meraung, memperlihatkan garis pertahanan terakhirnya. Inilah serangan baru yang kuciptakan berdasarkan penguasaanku terhadap Niat Tao. Satu pedang, 3000, bersiaplah untuk mati. Wang Zifan menghunus pedang tajam, melepaskan serangannya dalam sekejap. Satu pedang, 3000. Setiap serangannya dahsyat, bertransformasi menjadi 3000 pedang, pertunjukan gemilang ini memukau penonton. Setiap pedang mengandung niat Tao yang kuat. Serangan ini memang tangguh, dan Yang Chen harus mengakui bahwa serangan ini tampak cukup mengesankan, meskipun Wang Zifan merasa terlalu memperhatikan penampilan, menyombongkan serangan, satu pedang, 3000-nya. Tidak perlu 3500 sudah cukup. Niat Tao pedang tajam, hahaha, sungguh menggelikan. Yin Luocha tertawa tanpa rasa takut, menganggap serangan 1000-3000 pedang ini seperti permainan anak-anak. Energi gelap yang terpancar dari sekelilingnya berubah menjadi hantu jiwa Yin. Saat 3000 pedang tajam itu turun, makhluk-makhluk hantu ini menjerit dan hancur berkeping-keping, tetapi pada saat yang sama mengotori pedang-pedang Niat Tao ini dengan pembusukan. Rasakan Niat Taoku. Yin Luocha tertawa tajam, Niat Tao di telapak tangannya melonjak, dan kemanapun ia pergi, Niat Tao pedang tajam tidak dapat menahannya. Pada akhirnya, tidak ada satupun pedang dari serangan satu pedang 3000 yang tetap utuh. Bagaimana ini mungkin? Yin Luocha, kau ternyata punya trik lain, seru Wang Zifan kaget sekaligus marah. Hahaha, Wang Zifan, hanya kau yang cukup naif untuk berpikir bahwa aku tidak punya trik lagi. Yin Luocha tertawa mengejek, telapak tangannya dipenuhi energi gelap saat ia meraih Wang Zifan. Melihat hal ini, Liang Huai dan yang lainnya hampir tidak bisa duduk diam karena tahu Wang Zifan sedang dalam bahaya, mereka menggertakkan gigi dan bergegas menyelamatkannya. Serangan gabungan dari beberapa saudara masih bisa memberikan pukulan telak. Dipimpin oleh Liang Huai dengan kekuatan ilahi yang berputar di sekelilingnya bercampur dengan Niat Tao, ia berhasil menangkis serangan Yin Luocha. Yin Luocha mencibir sambil tertawa kecil, kalian lagi-lagi, selalu saja merusak rencanaku. Lari, perintah Liang Huai. Hanya sedikit yang berani melawan petarung tingkat master di dalam tebing yang menjulang tinggi. Melihat rekan mereka kalah dan hendak melarikan diri, Yin Luocha mencibir, kau pikir kau bisa datang dan pergi sesuka hati. Anggota pengawal Dewa Darah lainnya, keluar dan halangi mereka. Yin Luocha tampak sangat siap, sambil berteriak, beberapa anggota tahap Dewa Sejati dari pengawal Dewa Darah dari gerbang api penyucian muncul dari kerumunan di sekitarnya, menghalangi Liang Huai dan yang lainnya. Saat itulah Liang Huai dan yang lainnya menyadari bahwa ada banyak orang yang bersekutu dengan Yin Luocha. Memang, bagaimana mungkin mereka selalu berharap untuk lolos? Yin Luocha bukanlah target yang mudah. Dan Wang Zifan, dengan sikap keras kepalanya, bersikeras mencari masalah dengan Yin Luocha. Yin Luocha mencibir, hahaha, kalian semua saudara akan mati di sini hari ini. Wang Zifan gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki karena ketakutan, sementara Liang Huai dan yang lainnya juga gelisah. Dengan pengawal Dewa Darah di belakang dan Yin Luocha di depan, kemana mereka bisa pergi? Apakah ada orang-orang terhormat di sini yang bersedia membantu kami? Kami pasti akan membalas budi di masa depan. Liang Huai berhasil tetap tenang dan berteriak keras. Akan tetapi, tidak seorang pun di antara kerumunan yang dapat berdiri menolong Yin Luocha berdiri menolong mereka. Pengawal Dewa Darah dapat mengumpulkan kekuatan, tetapi sekutu mereka dari berbagai faksi di api penyucian berwarna darah, kecuali Sekte Taiyi, terpecah belah. Yin Luocha, aku tahu kau punya hasrat membunuh. Kau bebas membunuh orang-orang ini, tapi berani menyentuhku, Sekte Taiyi kami tidak akan pernah membiarkanmu lolos, teriak Wang Zifan dengan marah di tengah kecemasannya. Mendengar ini, Liang Huai dan yang lainnya merasakan hawa dingin merayapi hati mereka. Mereka bergegas menyelamatkan Wang Zifan dengan itikat baik, tetapi ketika saatnya tiba, Wang Zifan yang pengkhianat ini sebenarnya mencoba mengkhianati mereka, bernegosiasi dengan Yin Luocha untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Yin Luocha tertawa mengejek, Wang Zifan, kau benar-benar pengecut, bahkan rela mengkhianati saudaramu sendiri. Orang lain mungkin takut pada aliansi Sekte Taiyimu, tapi sayangnya kami, anggota gerbang api penyucian, tidak. Jika aliansi Sekte Taiyimu berani bertindak terlalu jauh, para petinggi bisa menghabisi kalian kapan saja. Beraninya kau membentuk geng dan bertindak arogan di api penyucian berwarna darah. Wang Zifan merasakan firasat buruk di hatinya, dia tahu dia sudah tamat. Liang Huai dan yang lainnya juga tampak getir.
Jika mereka tahu Wang Zifan begitu tidak tahu berterima kasih, mengapa mereka repot-repot membantunya? Mereka hanya mengira Wang Zifan agak egois, dan tetap akan membuat pilihan yang tepat dalam urusan hidup dan mati. Namun, mereka tidak menyangka dia begitu hina. Yin Luocha tertawa terbahak-bahak dan memerintahkan, "Serang, saudara-saudaraku, orang-orang ini memiliki kekuatan yang hebat dan telah memahaminya dengan baik. Menangkap mereka untuk kultivasi akan menjadi hal yang baik." Tepat ketika Liang Huai hendak melakukan perlawanan putus asa, sebuah suara pelan terdengar, "Tuan-tuan, bolehkah saya meminta Anda untuk mengampuni mereka demi rasa hormat saya?" Jika suara itu datang dari arah lain, Yin Luocha akan mengabaikannya tanpa berpikir dua kali. Namun, orang yang berbicara itu berada di posisi yang cukup tinggi, dan berdasarkan lokasinya, sepertinya mereka berada di ketinggian 1000 kaki. Yin Luocha sedikit bergidik. Ia sangat menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh ketinggian itu, dan betapa berbedanya orang yang berada di ketinggian itu darinya. Setelah ragu-ragu sejenak, ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menghentikan serangan. Sambil mendongak, Yin Luocha penasaran ingin tahu siapa orang itu. Jika orang ini memang berada di titik 1000 kaki, maka permintaan kecil untuk belas kasihan adalah harga kecil yang harus dibayar. Bukannya dia ingin menyelamatkan mukanya, hanya saja karena kekuatannya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Itu, Yang Chen. Ketika Yin Luocha melihat orang yang duduk di posisi 1000 zang, dia sangat terkejut, pupil matanya mengerut. Memang, orang yang berbicara tidak lain adalah Yang Chen sendiri. Dia ingat orang ini dengan sangat jelas. Dia telah naik pangkat dalam satu hari, langsung membantai orang lain dari posisi yang sama dengannya hingga mencapai posisi 1000 zang. Dia telah menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri, jadi tidak ada kesalahan. Pada saat yang sama, Liang Huai dan yang lainnya juga melihat penampilan Yang Chen. Ketika mereka melihat Yang Chen, mereka benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dalam persepsi mereka, Yang Chen seharusnya berada di level yang sama dengan mereka, atau bahkan lebih lemah. Namun, pemandangan di depan mereka membuat mereka terkejut. Yang Chen sebenarnya berada di posisi 1000 zang. Semua orang tahu bahwa mendaki tebing Wanzang tidaklah mudah. Belum lagi posisi 1000 zang, bahkan posisi 100 zang saat ini pun membutuhkan kekuatan luar biasa untuk merebutnya. Sama seperti Wang Zifan yang telah mencoba dan gagal berkali-kali. Adapun mereka, meskipun mereka sedikit lebih kuat dari Wang Zifan, mereka tidak bisa lebih kuat lagi. Pada saat ini, Yang Chen melompat turun dari posisi 1000 zang dan melihat Liang Huai dan yang lainnya. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Saudara Liang, Saudara Luo, Saudara Zhou, Saudari Zhang." Yang Chen dengan cekatan mengabaikan Wang Zifan, sebagaimana Wang Zifan memperlakukannya dengan acuh tak acuh saat pertama kali bertemu dengannya. Saudara Yang Chen, Liang Huai tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sendiri. Dia dan yang lainnya saling berpandangan, semuanya dengan tatapan ragu yang sama. Yang Chen tersenyum dan menyapa yang lain sebelum mengalihkan perhatiannya ke Yin Luocha. Namun, ketika akhirnya ia menatap Yin Luocha, ia menunjukkan sedikit rasa tidak hormat. Jika orang lain yang menunjukkan rasa tidak hormat, Yin Luocha tentu saja tidak akan menyetujuinya apapun yang ia katakan. Kalau bukan karena pusat kekuatan teratas yang turun dari jabatan 1000 zang, bagaimana Yin Luocha berani menunjukkan sedikit saja amarah? Yin Luocha, bagaimana menurutmu? Tanya Yang Chen. Only then did Yin Luocha recall Yang Chen's earlier request, and he hurriedly said, "Since these people have a relationship with brother Yang Chen, Yin Luocha, certainly won't do anything foolish. Brothers, let's disperse. I'll return to my cave mansion as well, brother Yang Chen." Liang Huai and the others could then help but breathe a sigh of relief. Who could have imagined that Yang Chen, whom they had not taken seriously in the past, would now be able to stand up for them. With just one sentence, they were left speechless. Wang Zifan was the happiest of them all. Thinking that he could survive, he could then be more excited. Well, I have so many connections with these people. However, not with him. Yang Chen pointed at Wang Zifan. Wang Zifan's excitement was just about to lay up when he suddenly couldn't be happy anymore. He was shocked and trembling as he said, "Yang Chen, what do you mean by this? It means nothing. Wang Zifan, didn't you repeatedly think of me as an obstacle and weakling, and wanted to drive me away? This also means that you and I are not on the same side. Since that's the case, there is nothing more to say between us. You walk your Yangguan road, and I walk my single log bridge. Naturally, there is no need for me to get involved in your affairs," Yang Chen said lazily. Wang Zifan's heart jumped, and his just lit hope suddenly went cold. He said, "Yang Chen, you can't treat me like this." Even though he said this, he knew very well that it was over. He couldn't find a reason for Yang Chen to protect him any longer. Thinking back to how cruel he had been to Yang Chen, he regretted it bitterly. If he had known Yang Chen was so powerful, how could he have? Yin Luocha was an opportunist, knowing that Yang Chen seemed to have had a grudge with Wang Zifan and seemed too lazy to solve it.
He called conveniently over help. After this time, when Yang Chen saw him again in the future, well then he have to give him some face. Well then that be great. With this dot, Yin Luo suddenly lauget, taking a step forward and saying, "Oh. In that case, it won't be polite. Hehehe, Wang Zifan, I'm sorry for letting you misunderstand that you call survive." Wang Zifan panicked and cried out, Yang Chen, please save me. If you let Yin Luosa kill me, you all will regret it. Liang Huai, Zhou Xingyun, you have to save me. If Yin Luosa kills me, the Tai sect won't let you go. You will regret it. Liang Huai hesitated a bit, and sighed somewhat nervously, well, why don't we help him? Brother Yang Chen, Wang Zifan's status is indeed. Yang Chen sighed. Liang Huai was good at everything, but he was somewhat indecisive in character. That was the reason why he had been bullied by Wang Zifan for so long. Wang Zifan had just treated him like that, even putting his life at risk, but he still wanted to save him. Luo Gang dan yang lainnya tidak tahan lagi. Kakak tertua, Wang Zifan ini ingin meninggalkan kita, dan kau masih ingin menyelamatkannya. Kenapa? Luo Gang menggertakkan giginya dan berkata, sedangkan untuk Sekte Taiyi, kau tidak perlu takut sama sekali. Selama kita tidak membunuh Wang Zifan sendiri, akankah Sekte Taiyi menyalahkan kita? Api penyucian darah ini bukan dunia mereka. Tapi bagaimanapun juga, kita adalah saudara, Liang Huai tak dapat menahan diri untuk berkata. Zhou Xingyun menghela napas, kakak tertua, apakah kau menganggapnya saudaramu? Tapi pernahkah dia memperlakukanmu seperti saudara? Baru saja, Wang Zifan begitu putus asa, ingin meninggalkan kita dan meninggalkan kita. Dia bahkan rela meninggalkan kita demi menyelamatkan dirinya sendiri. Pernahkah dia memperlakukan kita seperti saudara? Ya, ketidakmampuannya lah yang membuat kami tidak setia, imbuh Zhang Yuliu. Baru pada saat itulah Liang Huai mengeraskan hatinya dan berhenti menatap Wang Zifan. Sedangkan Yang Chen, Wang Zifan memang pantas menerima nasibnya. Tak perlu dipikirkan lagi. Dengan Yin Luosa yang menangani situasi ini, akhir hidup Wang Zifan sungguh tragis. Ia terbunuh di tempat dan tubuhnya akan digunakan sebagai bahan kultivasi oleh para kultivator jahat Yin Luosa. Yang Chen, di sisi lain, bersikap acuh tak acuh dan berkata, saya tidak tahu apakah kalian semua mungkin tertarik untuk mengunjungi rumah gua saya. Ini, yang lainnya ragu-ragu. Yang Chen tertawa dan berkata, haha, aku memperlakukanmu seperti saudara, jadi tolong jangan bersikap sopan padaku. Karena kau sudah mengatakan itu, saudara Yang Chen, kami akan pergi ke sana tanpa malu-malu dan melihatnya, Liang Huai memutuskan. Karena kakak tertua mereka telah setuju, yang lain tidak ragu lagi. Mereka semua penasaran dengan gua di posisi 1000 zang. 1000 zang, itu adalah posisi yang hanya bisa mereka impikan, dan dapat dikatakan bahwa posisi ini adalah yang paling aman. Biasanya, hanya ada sedikit tantangan, dan tantangan-tantangan di atas tidak akan terlalu membebani. Berkultivasi dengan damai selama puluhan tahun tanpa kesulitan apapun akan memungkinkan. Yang Chen dengan mudah merebut posisi atas undangan Yang Chen, mereka semua datang ke rumah gua yang direbut Yang Chen dari anak tua itu. Sesampainya di rumah gua 1000 zang, ekspresi Liang Huai dan yang lainnya berubah drastis. Melihat rumah gua di depan mereka, mereka semua merasa gembira. Rumah gua 1000 zang, tempat yang selalu mereka impikan. Berdiri di posisi ini dan melihat ke bawah, rasanya sangat berbeda berada di atas segalanya. Aku penasaran kapan aku bisa benar-benar menginjakkan kaki di posisi ini. Luo Gang mendesah iri. Zhou Xingyun merasa malu, sejujurnya, saudara Yang Chen, awalnya aku ingin dengan berani mengantarmu pergi dari tebing Wanzang ini, tapi aku tidak menyangka kau begitu hebat. Dibandingkan denganmu, aku bahkan tidak bisa menghancurkan rumah gua 100 zang. Aku benar-benar tersipu saat menyombongkan diri sebelumnya. Kami telah menyinggungmu sebelumnya, dan kami harap kamu bisa lebih murah hati. Liang Huai juga merasa tidak nyaman saat ini. Mendengar ini, suara Yang Chen berubah serius, dan ia mengerutkan kening, tuan-tuan, jika kalian terus seperti ini, kalian terlalu sopan kepada saya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya ingin memperlakukan kalian semua sebagai teman dan saudara. Liang Huai dan yang lainnya merasakan hati hangat ketika mendengar ini. Namun, Liang Huai masih sangat jelas tentang aturannya. Meskipun mereka memanggil Yang Chen dengan sebutan saudara, ini adalah rumah gua Yang Chen, dan mereka tidak berhak tinggal di sana. Setelah berbincang sebentar, Liang Huai berkata, saudara Yang Chen, sudah waktunya kami pergi. Kami telah merepotkan Anda hari ini, dan kami harap Anda dapat memaafkan kami. Kakak Liang Huai, kenapa kau terburu-buru pergi? Aku masih punya sesuatu untuk diceritakan, kata Yang Chen. Kelompok itu saling memandang, tidak mengerti apa yang dimaksud Yang Chen. Saudara Yang Chen, apa yang ingin kamu katakan? Liang Huai terkejut. Aku ingin memberikan rumah gua ini kepada kalian semua. Lokasi ini relatif aman, tapi berapa lama kalian bisa tinggal di sini tidak ada hubungannya denganku. Yang Chen tersenyum. Mendengar ini, Liang Huai dan yang lainnya tidak mempercayai telinga mereka. Berikan rumah gua ini pada mereka.
Ini bukan sesuatu yang bisa diberikan begitu saja karena, sejujurnya, rumah gua ini diberikan atas nama Yang Chen. Jika seseorang ingin mengambilnya, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka berani menyinggung Yang Chen atau tidak. Itu hampir setara dengan Yang Chen memberi mereka tempat berlindung secara cuma-cuma. Namun mereka tidak punya apapun untuk membalasnya. Tidak, saudara Yang Chen, jika kamu memberikan rumah gua ini kepada kami, kemana kamu akan pergi? Meskipun Liang Huai dan yang lainnya sangat gembira, mereka tidak kehilangan akal karena kegembiraan itu. Yang Chen menunjuk ke atas, tentu saja, saya akan terus menjelajah ke atas. Liang Huai dan yang lainnya tersentak di udara dingin dan terperanjat. Yang Chen benar-benar akan menjelajah lebih jauh. Mendengar ini, Zhou Xingyun ragu-ragu, saudara Yang Chen, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan sesuatu. Silakan bicara, saudara Zhou, kata Yang Chen. Kalau bisa, maksudku kalau bisa, saudara Yang Chen, kamu harus membantu dua orang. Tentu saja, kalau saudara Yang Chen bertemu dua orang ini, aku rasa mereka juga akan senang membantu saudara Yang Chen saat kamu membutuhkannya. Zhou Xingyun tersenyum. Yang Chen mengelus alisnya, saudara Zhou, bicaralah terus terang. Dengan kamu bersembunyi seperti ini, aku merasa kamu tidak memperlakukanku sebagai bagian dari keluargamu, dan itu membuatku marah. Begitu Zhou Xingyun mendengar ini, ia langsung melepaskannya, hahaha, aku terlalu malu. Karena saudara Yang Chen sudah bilang begitu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Terus terang saja, akulah tetua Sekte Awan Langit pertama yang dipenjara di api penyucian darah. Setelah aku tinggal di sana selama sekitar 200 tahun, banyak murid Sekte Awan Langit lainnya datang, tetapi tak satu pun dari mereka akhirnya selamat di tempat ini. Kebanyakan dari mereka mati atau menjadi gila. Saat berbicara, wajah Zhou Xingyun dipenuhi keputusasaan, dan kepahitan di hatinya hanya diketahui olehnya. Saya sering berpikir, jika saya bisa sedikit lebih hebat dan sedikit lebih kuat, mungkin saya bisa melindungi lebih banyak orang. Saya tidak berharap bisa meninggalkan tebing Wanzang hidup-hidup seumur hidup, tetapi saya hanya berharap generasi penerus berbakat dari Sekte Awan Langit dapat kembali dengan selamat. Awalnya, hanya ada dua orang di Sekte Awan Langit saya yang memiliki harapan untuk melarikan diri dari tempat ini, dan sekarang, ada satu orang lagi, Anda, saudara Yang Chen. Yang Chen secara garis besar memahami situasi tersebut, yang seharusnya terkait dengan dua murid lain dari Sekte Awan Langit. Zhou Xingyun melanjutkan, kedua orang ini, seorang pria dan seorang wanita, sama-sama jenius dari Sekte Awan Langit. Mereka berdua mencapai kesempurnaan agung alam dewa sejati dalam kultivasi sekitar 300 tahun, sama seperti Anda, saudara Yang Chen. Maksud saudara Zhou adalah agar aku bertemu mereka setelah naik dan saling menjaga, kan? Kata Yang Chen lembut. Dengan hanya 300 tahun kultivasi untuk mencapai tahap dewa sejati, bakat mereka memang tidak buruk, tidak heran Zhou Xingyun sangat menghargai mereka. Dia bisa melihat bahwa Zhou Xingyun setia kepada Sekte Awan Langit. Meskipun beberapa calon berbakat sekte itu terjebak di sini dan tidak bisa keluar, dia tetap akan menyesali nasib seluruh sekte. Tapi ngomong-ngomong, kedua orang ini tampaknya berada di generasi yang sama dengan Sang Suci Zider Bulan, dan usia mereka pun cukup mirip. Tepat sekali, kedua orang ini, seorang pria bernama Chen Xihao, adalah murid langsung dari Master Istana Changlin dari Sekte Awan Langit saya, dan wanita itu bernama Qin Fangxin, murid dari Master Istana Baihe dari Sekte Awan Langit saya. Setahu saya, salah satu dari mereka seharusnya berada di posisi 2000 zang dan yang lainnya seharusnya sekitar 3000 zang. Namun, sudah lama sekali, dan saya tidak tahu apakah ada perubahan sekarang, tetapi hanya dua dari mereka dari Sekte Awan Langit saya yang masih berada di tebing Wanzang. Zhou Xingyun menarik napas dalam-dalam, saudara Yang Chen, kau dan mereka semua berasal dari Sekte Awan Langitku. Jika kau bertemu mereka, kalian harus saling menghormati dan membantu. Hanya dengan cara ini kalian semua bisa bertahan hidup dengan lebih baik. Yang Chen tidak terlalu menyayangi Qin Fangxin dan Chen Xihao. Jika kedua orang ini benar-benar memiliki kemampuan hebat, mengapa mereka tidak membantu Zhou Xingyun? Tapi setelah dipikir-pikir, ia pun melepaskannya. Di api penyucian darah ini, bahkan dengan koneksi yang kuat sekalipun, sulit untuk mengurus siapapun selain diri mereka sendiri. Karena Zhou Xingyun sudah mengajukan permintaan seperti itu, ia tak punya alasan untuk menolak. Ia menangkupkan tangannya dan berkata, baiklah, aku mengerti. Kalau aku beruntung bertemu mereka, aku pasti akan mengurus mereka. Jika kalian bertiga bisa bekerja sama, mungkin kalian bisa menembus posisi puncak 5000 zang dan berencana untuk melarikan diri dari tebing Wanzang bersama-sama. Zhou Xingyun menghela napas penuh emosi, air mata menggenang di matanya. Yang Chen, kamu harus hati-hati. Ada banyak master di atas tebing ini, jadi berhati-hatilah. Yang Chen, tetap hidup adalah hal yang paling penting. Kedua saudara itu mengingatkan Yang Chen. Hati Yang Chen menghangat. Akhirnya, ia tak lagi membuang kata-kata dan bertindak tegas, siap menantang level yang lebih tinggi.
Baginya sekarang, bergerak maju memiliki lebih banyak antisipasi bukan dalam meninggalkan api penyucian berdarah ini, tetapi dalam menjadi lebih kuat daripada dirinya saat ini. Ya, Yang Chen sekarang bersemangat. Bagi yang lain, memasuki area ini seperti memasuki lembah keputusasaan. Namun berbeda baginya, Yang Chen. Area ini bagaikan tanah harta karun. Sejujurnya, ia sudah mencapai titik jenuh dalam hal niat Dao, tetapi tempat ini dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya dengan sangat baik. Dia dapat menerobos tanpa batas. Karena lawan-lawannya lebih kuat darinya. Tanpa banyak keraguan, Yang Chen memilih untuk mengambil tindakan lagi. Pada ketinggian 1000 lapisan, kita bisa melihat segalanya. Namun, dibandingkan dengan area di bawah 1000 kaki, distribusi antara 1000 dan 2000 kaki jauh lebih longgar. Lagi pula, jumlah orangnya jauh lebih sedikit. Itulah sebabnya lebih mudah dan lebih santai bagi Yang Chen untuk menemukan lawan-lawannya. Dia melompat dan langsung menemukan rumah gua yang megah, memulai tantangan baru. Lihat, itu Yang Chen. Orang itu terbang lagi. Tidak, dia baru saja mencapai ketinggian 1000 kaki beberapa hari yang lalu, dan dia bahkan belum menetap. Apa dia tidak takut posisinya saat ini akan lenyap dalam sekejap dan jatuh ke tanah yang tak bisa diubah lagi? Pendatang baru memang selalu begini. Begitu tahu jalan keluarnya, pasti ingin cepat-cepat keluar dari sini. Tapi tidak semudah itu untuk melarikan diri dari tebing Wanzang ini. Orang-orang di sekitar sedang berdiskusi, sementara di atas tebing 1000 zang, terdengar raungan kemarahan. Siapa yang berani mengganggu kultivasiku yang damai? Suara ini menggelegar, membuat semua orang ketakutan. Banyak orang berseru ngeri, Yang Chen ini menemukan dewa sejati bangau berbulu dari Sekte Tai. Dia memilih orang yang salah untuk diajak main-main, dewa sejati bangau berbulu. Hahaha, tamatlah riwayat anak ini. Dewa sejati bangau berbulu memiliki kekuatan sekitar 3000 kaki, tapi dia merasa posisi sekitar 1000 kaki itu tenang dan damai, jadi dia selalu berada di sana. Yang Chen menantang master level 3000 zang, dia hanya mencari kematian. Pembicaraan orang lain tentu saja sampai ke telinga Yang Chen. Dia sama sekali tidak menyangka kalau dewa sejati bangau berbulu ini punya level sekuat itu, mampu menyapu para penguasa setinggi 3000 kaki. Nama dewa sejati bangau berbulu sangatlah dahsyat, dan dia sendiri sangat menikmati reputasi baik dari orang lain. Nak, aku sudah berada di gua ini selama bertahun-tahun, dan tak seorang pun berani menggangguku. Melihat penampilanmu, kau pasti pendatang baru. Kalau begitu, aku perlu membiarkanmu merasakan kekuatanku. Dewa sejati bangau berbulu langsung bertindak, tanpa berniat berdebat dengan Yang Chen. Liang Huai dan yang lainnya tampak getir, Yang Chen ini, sungguh sial, dia baru saja datang dan bertemu dengan seorang guru tingkat tinggi. Ayah, bagaimana mungkin kita lupa mengingatkannya tentang dewa sejati bangau berbulu? Kata Luo Gang dengan sedih. Tapi sekarang sudah terlambat untuk apapun. Dewa sejati bangau berbulu langsung bertindak, hanya berharap Yang Chen cukup pintar untuk tidak menghadapinya secara langsung. Namun, Yang Chen tidak berpikir seperti itu. Menghadapi serangan dewa sejati bangau berbulu, pilihan Yang Chen sederhana. Melakukan serangan balik dengan kuat. Dan dia langsung menggunakan ki primal begitu dia memulainya, memamerkan niat daunnya, berniat untuk bertarung dengan dewa sejati bangau berbulu, dan memutuskan hasilnya saat itu juga. Oh, Nak, keberanianmu patut dipuji, berani bersaing dengan orang tua ini dalam hal Dao Inten. Dewa sejati bangau berbulu tertawa terbahak-bahak, kalau begitu, biarkan kau mencicipi Dao Inten perang suciku. Saat dewa sejati bangau berbulu berbicara, jenggotnya berkibar, dan niat Dao yang kuat keluar dari tubuhnya. Yang Chen mengayunkan tombak panjangnya, memanfaatkan niat Dao yang pantang menyerah. Ledakan. Tabrakan niat Dao langsung menimbulkan ledakan keras. Kau punya beberapa keahlian. Dewa sejati bangau berbulu menjilat bibirnya dan mencibir, kalau begitu, kau berhak membiarkanku menggunakan kemampuan sejatiku. Rasakan tinju perang suciku. Tinjunya mengepal dan diayunkan secara langsung, melahirkan tinju emas yang dipadatkan dari niat Dao, yang berukuran beberapa puluh zang. Meskipun ukurannya tidak terlihat sebesar itu, kekuatan yang dikandungnya sungguh mengerikan. Tinju yang mengandung Dao Inten itu tampak seolah tak ada apapun di dunia ini yang bisa menghentikannya. Melihat ini, Yang Chen tertawa terbahak-bahak, bagus sekali. Dia mencengkeram tombak panjangnya erat-erat, menggunakan ki primal. Niat Dao berbenturan dengan niat Dao, meledak seketika. Puncak dan dampak pertarungan mengejutkan banyak orang yang secara tidak sadar mundur, takut terlibat dalam konfrontasi. Dewa sejati bangau berbulu sama sekali tidak menganggap Yang Chen serius. Tinju perang sucinya, yang berevolusi dari niat Dao, tidak pernah mengecewakannya. Bahkan ketika menghadapi seorang master setinggi 4000 kaki, ia yakin bisa lolos tanpa cedera dengan tinju ini. Adapun Yang Chen, dia percaya bahwa pihak lain hanya akan mengalami kerugian besar. Namun, seiring berubahnya waktu, dia harus mengubah pikirannya. Karena niat Dao-nya tampaknya berangsur-angsur tidak dapat bertahan. Apa yang terjadi? Murid Dewa Sejati Bangau berbulu mengerut, niat Dao-nya benar-benar digali oleh Yang Chen dan dihancurkan.
Apa yang telah terjadi? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu terus terngiang dalam pikirannya. Tinju perang suciku. Dewa sejati bangau berbulu ketakutan dan putus asa, tinju raksasa emas itu langsung hancur berkeping-keping, diikuti oleh ki primal Yang Chen yang menembusnya, langsung membidiknya. Dewa sejati bangau berbulu mencoba melawan, tetapi begitu Yang Chen bergerak, dia sudah menyiapkan serangkaian serangan. Avatar api miliknya telah terkunci di bagian belakang Dewa sejati bangau berbulu, membuat lawannya tidak mungkin mengubah posisi di bawah serangannya. Justru karena itulah pada saat berikutnya, ki primal Yang Chen menembus Dewa sejati bangau berbulu, menyebabkan cedera yang tak dapat dipulihkan dengan niat dao yang kuat. Dengan teriakan keras, darah muncrat keluar, dan tubuh Dewa sejati bangau berbulu tiba-tiba jatuh dari langit, secara bertahap jatuh dari ketinggian 1000 zang ke bawah. Melihat ini, banyak orang menarik napas dalam-dalam. Mungkinkah Yang Chen memiliki kekuatan 3000 zang? Tidak mungkin, dia baru berada di tahap akhir alam Dewa Sejati, dia bahkan belum mencapai kesempurnaan agung tahap Dewa Sejati. Bagaimana jika dia mencapai kesempurnaan agung alam Dewa Sejati? Banyak orang hampir tidak dapat membayangkan hal ini. Kekuatan Yang Chen saat ini masih memiliki potensi besar untuk berkembang. Adapun Yang Chen, dia tidak berhenti sama sekali. Setelah mengalahkan Dewa Sejati bangau berbulu, dia terus berjuang di jalan yang mulus di depannya. Akan tetapi, fakta bahwa Dewa Sejati bangau berbulu memiliki kekuatan 3000 zang seperti yang dijelaskan orang lain bukanlah sesuatu yang salah. Ia mengalahkan Dewa Sejati bangau berbulu, dan tidak mudah baginya untuk bersaing dalam Dao Inten. Namun, kekuatan Dewa Sejati bangau berbulu yang mencapai 3000 kaki dapat dijelaskan dengan lebih baik. Setelah itu, sambil terus menantang, jalannya pun mulus. Ia mengalahkan semua orang yang ditemuinya, dan para penonton di bawah hampir tidak bisa melihat tinggi Yang Chen. Yang mereka lihat hanyalah tubuh-tubuh yang berjatuhan dari mereka yang kalah. 1500 kaki, kalah, kalah, kalah. 2000 kaki, kalah juga, kalah, kalah. Tidak seorang pun dapat menghentikan langkah Yang Chen. Berikutnya, 2500 kaki, hingga mencapai 3000 kaki. Akan tetapi, tepat setelah melewati ketinggian 2500 kaki, langkah Yang Chen terhenti. Pada saat ini, melihat ke bawah tanpa menggunakan murid ilahi Lingqi, semuanya berlumpur dan tidak dapat dibedakan. Tetapi Yang Chen tidak melupakan janjinya, dia telah berjanji kepada Zhou Xingyun bahwa dia akan menemukan dua murid sekte awan langit lainnya, Zhang Xihao dan Qin Fangxin. Justru karena itulah, dia mulai bertanya saat dia mencapai kedalaman di bawah 2000 kaki. Namun hingga kini, ia masih belum menemukan lokasi Qin Fangxin. Sebaliknya, ia telah menyinggung banyak orang karenanya. Temperamen semua orang di Blood Purgatory ini sangat aneh, terutama mereka yang berada di tebing Wanzang. Mereka semua penuh dengan keganasan, menganggap semua orang sebagai musuh. Ketika Yang Chen menanyakan keberadaan Qin Fangxin dan Zhang Xihao, ia hampir tidak mendapat jawaban, dan kebanyakan dari mereka menanggapi dengan kata-kata kasar atau bahkan menyerang. Namun, ia tidak takut pada orang-orang ini. Siapapun yang menyerang, ia akan membalas dan memberi mereka pelajaran. Alhasil, reputasinya pun menyebar di area seluas sekitar 6000 meter persegi. Tentu saja, hal itu tidak dapat menghalangi semua orang. Sama seperti sekarang, dia bermaksud menanyakan keberadaan Qin Fangxin sekarang, namun sayang yang dia temui bukanlah Qin Fangxin, melainkan seorang laki-laki kekar. Pria kekar ini berasal dari Pulau Luoxing. Mendengar Yang Chen bertanya tentang lokasi Qin Fangxin, ia bertanya apakah Yang Chen dan Qin Fangxin adalah teman atau musuh. Yang Chen sama sekali tidak berpikir panjang dan langsung berkata kalau mereka adalah teman, tapi tanpa ia sadari ternyata lelaki kekar itu menjadi murka, seakan-akan ada yang menginjak ekornya dan menyerang Yang Chen dengan kasar. Pada akhirnya, wajar saja jika pria kekar itu ditekan oleh Yang Chen. Kini, pria kekar bak boneka itu terinjak-injak oleh kaki Yang Chen, ditindas oleh gunung ungu dan berbagai larangan. Ia berteriak, "Saudaraku, kau menang, cepatlah putuskan apakah kau ingin membunuhku atau melepaskanku. Apa maksudmu dengan ini? Aku tidak punya keluhan padamu, aku hanya bertanya arah. Aku tidak tertarik dengan rumah guamu. Tentu saja, jika kau benar-benar ingin mati, aku bisa memenuhi keinginanmu," kata Yang Chen. Bagaimana mungkin pria kekar itu peduli dengan hidupnya sendiri? Tanpa berpikir panjang, ia berkata, "Tentu saja aku ingin hidup, saudaraku. Apa yang ingin kau tanyakan? Apakah ini tentang Qin Fangxin? Aku tahu, akan kukatakan padamu. Selama kau membiarkanku pergi, bicara saja." Pria kekar itu ketakutan sekarang. Awalnya, ia tidak menganggap serius Yang Chen, yang berada di alam dewa sejati akhir. Namun, setelah bertarung, ia menyadari bahwa kekuatan bertarung pria ini setara dengan master tingkat Raja Dewa. "Bicaralah," kata Yang Chen dingin. "Qin Fangxin itu tepat di atasku, 100 kaki, rumah gua ketiga dari kiri ke kanan. Aku terus memperhatikan arah rumah gua Qin Fangxin. Dijamin benar," kata pria kekar itu. "Oh, kenapa kamu begitu memperhatikan Qin Fangxin?" Yang Chen penasaran. Pria kekar itu menggertakkan giginya, "Kakak, ceritanya panjang.
Awalnya, rumah gua yang ditempati Qin Fangxin adalah guaku. Aku menyiapkan begitu banyak hal di rumah gua itu dan menghabiskan puluhan tahun kerja keras. Begitu Qin Fangxin datang, dia mengambilnya dan menendangku ke dasar lembah abis. Aku cukup beruntung bisa selamat dan mendaki selangkah demi selangkah ke tempat ini. Namun, siapa sangka Qin Fangxin akan berkembang begitu cepat, dan aku masih belum bisa menyainginya setelah aku mempersiapkan begitu banyak hal. Aku benci itu. Oh, pantas saja kamu jadi emosional begitu mendengar aku bilang aku dan Qin Fangxin berteman. Yang Chen tertawa. Ya, itu bisa dimaafkan. Kau biarkan saja aku pergi mengingat situasinya. Pria kekar itu terkekeh menyanjung. Yang Chen tidak berniat membunuhnya, dia melambaikan tangannya, mengambil kembali Gunung Ungu, dan berkata, kamu tidak tertarik dengan milikku, tapi sebaiknya kamu bersikap baik. Setelah mengatakan itu, dia langsung menuju ke lokasi Qin Fangxin. Tentu saja, lelaki kekar itu tidak berani terlibat lagi dengan Yang Chen dan segera masuk ke dalam gua untuk menenangkan diri dari pengalaman menegangkan yang baru saja dialaminya. Dengan lokasi yang spesifik, Yang Chen tidak kesulitan menemukan Qin Fangxin lagi. Ia datang jauh-jauh ke rumah gua di atas Qin Fangxin dan mendapati bahwa tempat itu memang ditata dengan apik. Siapa tamu itu? Begitu ia melangkah ke sana, ia memicu sebuah larangan. Kemudian, teriakan pelan dari suara perempuan di dalam rumah gua itu terdengar seketika. Yang Chen berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, tidak terburu-buru menjawab, tetapi diam-diam memperhatikan wanita mungil dan anggun itu berjalan keluar dari rumah gua. Wanita itu sangat cantik dan anggun, tidak memukau, tetapi memiliki pesona yang unik. Terutama aura vitalitas di sekelilingnya yang menambah beberapa poin pada temperamennya. Yang Chen menyimpulkan bahwa seorang wanita yang mampu bertahan hidup di api penyucian darah tentu saja tidak sederhana. Nona, apakah kamu Qin Fangxin? Yang Chen bertanya. Kau kenal aku? Qin Fangxin tidak melihat niat jahat dari Yang Chen dan tidak terburu-buru menyerang. Namun, dia juga tidak benar-benar lengah. Yang Chen tersenyum dan berkata, karena ini Nona Qin, baguslah. Saya dari Sekte Awan Langit, mengikuti petunjuk Saudara Zhou Xingyun, saya sampai di sini. Saudara Zhou Xingyun tidak bisa mencapai tingkat setinggi itu, jadi beliau berpesan kepada kami sesama murid untuk saling membantu dan menjaga. Ketika Qin Fangxin mendengar tiga kata, Zhou Xingyun, ia bertanya dengan heran, bagaimana kabar Paman Zhou sekarang? Apakah dia masih baik-baik saja? Yang Chen mendengar bahwa dia memanggil Zhou Xingyun dengan sebutan kakak, sedangkan Zhou Xingyun memanggilnya Paman Zhou, yang mana terdengar sedikit membingungkan, tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Senioritas selalu menjadi sesuatu yang orang-orang sebutkan sendiri. Yang Chen berkata, kakak Zhou masih bersama kakak Liang Huai, dan mereka baik-baik saja. Yang Chen tidak kecewa dengan perhatian Qin Fangxin terhadap Zhou Xingyun. Setidaknya Qin Fangxin tampak seperti orang yang pantas untuk diajak berteman. Qin Fangxin merasa lega saat mendengar Zhou Xingyun masih baik-baik saja, dan menjadi tenang. Namun, ia segera mengerutkan kening dan bertanya, tunggu, bagaimana aku tahu apa yang kau katakan itu benar atau salah? Sungguh tak masuk akal dan penuh masalah bahwa seseorang di alam dewa sejati akhir sepertimu bisa sampai di tempat ini. Kau mengaku sebagai murid Sekte Awan Langitku, jadi apa buktinya? Saya tahu Nona Qin berasal dari Istana Baihe, dan saya berencana untuk membawa Nona Qin ke tingkat yang lebih tinggi untuk bertemu Saudara Zhang Xihao. Soal percaya atau tidak, saya tidak bisa memberikan bukti kuat, saya juga tidak bisa menemukan bukti kuat di api penyucian darah ini. Jika Nona Qin ragu, Anda tidak perlu percaya. Yang Chen mengangkat bahu dan bersikap sangat lugas. Yang Chen telah berjanji pada Zhou Xingyun, tetapi itu tidak berarti dia akan memaksakan niat baiknya kepada orang lain. Qin Fangxin memandang sikap Yang Chen yang gigih dan tak kuasa menahan perasaan sedikit tidak senang. Ia mengamati Yang Chen dari atas ke bawah, kau masih sangat muda, tetapi sudah mencapai alam dewa sejati akhir. Paman Zhou pasti sangat menghargaimu, dan wajar saja kalau beliau bercerita tentangku. Namun, tapi apa? Tanya Yang Chen. Tapi kamu belum setua itu, dan kamu cukup pandai bicara omong kosong. Membawaku ke tingkat yang lebih tinggi untuk bertemu Zhang Xihao. Kamu pikir aku tidak ingin naik ke tingkat yang lebih tinggi? Pada titik ini, rasanya sesulit naik ke surga untuk melangkah lebih tinggi lagi. Aku sudah mencoba beberapa kali untuk naik, tetapi selalu gagal. Kamu baru di tahap dewa sejati akhir. Bagaimana kamu bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi? Kata Qin Fangxin dingin. Yang Chen berkedip, menurutmu bagaimana aku sampai di sini? Kemungkinan besar kau sudah tahu lokasiku sebelumnya, dan kau mengabaikan para ahli di level lain dan langsung terbang ke arahku. Tapi kau cukup beruntung, tidak bertemu siapapun yang menghalangi jalanmu, kata Qin Fangxin. Mengabaikan berbagai level dan terbang langsung ke level yang lebih tinggi adalah hal yang layak dilakukan. Tapi tak ada gunanya. Melakukan hal itu tidak akan memungkinkan seseorang meninggalkan tebing 10.000 zang, dan jika tertangkap, hukumannya adalah kematian, tanpa ada kesempatan penebusan. Jadi hanya orang lemah yang akan menyadari kebocorannya, sedangkan orang kuat akan memilih memanjat selangkah demi selangkah.
Mendengar apa yang dipikirkan Qin Fangxin, Yang Chen mengangkat bahu, merasakan campuran tawa dan air mata di hatinya. Dia tidak repot-repot menjelaskan, kalau kau benar-benar berpikir aku omong kosong, aku tidak perlu bicara apa-apa, Nona Qin. Kau tinggal saja di sini dan lihat. Aku akan naik satu tingkat, dan kau ikuti aku naik satu tingkat. Tetaplah dekat denganku tanpa perlu bertindak, ikuti saja kemanapun aku pergi. Seharusnya saling membantu, tetapi Yang Chen tidak mengharapkan orang lain untuk membantu. Ironisnya, saling membantu di dalam api penyucian berwarna darah justru membuat semua orang saling curiga, dan tujuan awalnya adalah mengandalkan kekuatannya sendiri untuk meninggalkan api penyucian berwarna darah ini. Qin Fangxin melihat Yang Chen begitu percaya diri, hatinya dipenuhi rasa tidak percaya. Tetapi siapa sangka Yang Chen tidak akan mengatakan apa-apa, langsung melompat keluar dan menuju rumah gua tingkat yang lebih tinggi untuk menantang lawan lainnya. Anak ini sudah gila. Qin Fangxin percaya pada Yang Chen sebagai anggota gerbang langit awan, tapi dia tidak menyangka Yang Chen begitu sensitif. Dia baru saja mengatakan beberapa hal tentangnya, dan dia sudah melakukan hal gila seperti itu. Terserahlah, wajar saja kalau anak muda impulsif. Karena dia dari gerbang langit awanku, kalau dia sampai kena masalah nanti, aku tetap harus membantunya. Itu sejalan dengan ide Paman Zhou, pikir Qin Fangxin dalam hati. Pada saat yang sama, Yang Chen telah mengunci targetnya. Itu hantu jahat dan dewa jahat. Qin Fangxin menggertakkan giginya. Ia sangat akrab dengan roh jahat dan dewa jahat ini karena ia telah dikalahkan olehnya beberapa kali. Meskipun ia selalu berhasil kembali hidup-hidup, ia sangat menderita setiap kali. Bisa dibilang, di antara orang-orang yang paling ia takuti di rumah-rumah gua atas, ada roh jahat dan dewa jahat ini. Sebagai seorang kultivator jahat dari Sekte Li Gui, yang berbeda dengan gerbang api penyucian, kekuatan hantu jahat dan dewa jahat cukup aneh, membuat orang tidak dapat memahaminya. Dia benar-benar dalam masalah sekarang. Anak sialan ini tidak memilih siapapun, melainkan memilih hantu jahat dan dewa jahat. Sepertinya nasibnya akan berakhir di sini. Jika dia benar-benar bertemu hantu jahat dan dewa jahat, bahkan jika aku ingin menyelamatkannya, itu tidak akan mudah. Qin Fangxin menghela nafas. Saat dia mendesah, Yang Chen sudah mulai bertarung melawan hantu jahat dan dewa jahat. Awalnya, Qin Fangxin tidak menganggap serius pertempuran ini, mengira Yang Chen akan segera dikalahkan. Namun, ketika pertarungan benar-benar dimulai, ia menyadari bahwa bukan Yang Chen yang akan dikalahkan, melainkan roh jahat dan dewa jahat. Benar saja, hantu jahat dan dewa jahat sepenuhnya ditekan oleh guntur emas Yang Chen, kesenjangannya sangat besar, seperti pertempuran antara dua tingkat yang berbeda. Hantu jahat dan dewa jahat sama sekali bukan tandingan Yang Chen. Adapun kabut hantu dan energi jahat di sekitarnya yang mungkin sulit untuk dia tangani, bagi Yang Chen hal itu semudah berjalan-jalan. Pada akhirnya, hantu jahat dan dewa jahat tidak tahan lagi dan mengambil inisiatif untuk melepaskan niat Tao mereka, mencoba menentukan hasil akhir dengan Yang Chen. Yang Chen juga tidak sopan, memperlihatkan niat Taoisnya. Qin Fangxin mengira bahwa di usia Yang Chen yang masih muda dan berada di tahap akhir dewa sejati, sebagian besar waktunya seharusnya dihabiskan untuk mempelajari cara untuk maju ke tahap kesempurnaan agung dewa sejati, jadi dia tidak akan punya waktu untuk mempelajari niat Tao, untuk memperkuatnya ke tingkat yang mampu melawan para ahli di tebing 10.000 zang. Tapi siapa yang tahu bahwa ketika Yang Chen melepaskan niat Tao-nya, itu sama sekali tidak lebih lemah dari Evil Ghost dan Weak God. Bahkan sebagai dewa sejati akhir, kekuatan niat Tao-nya sungguh menakjubkan. Ia jelas lebih unggul daripada hantu jahat dan dewa jahat selama pertarungan mereka, dan ia dengan cepat menekannya. Pada akhirnya, ia mengalahkan hantu jahat dan dewa jahat, membunuhnya di tempat. Yang Chen mungkin berbelas kasih kepada orang lain, tetapi tidak kepada para kultivator jahat ini. Setelah mengalahkan hantu jahat dan dewa jahat dengan mudah, Yang Chen mengatur napasnya dan berkata, Nona Qin, saya tidak tahu apakah Anda sudah memutuskan, tetapi saya tidak punya banyak waktu. Saya akan melanjutkan pertarungan nanti. Jika Anda tidak mau mengikuti saya tidak akan memaksa Anda. Qin Fangxin sangat terkejut, dan mengingat penghinaan dan penghinaan awalnya terhadap Yang Chen, dia merasa malu. Namun kini dia tak peduli lagi, dia melompat dan mencapai level yang sama dengan Yang Chen. Siapa namamu? Qin Fangxin akhirnya bertanya pada saat ini. Yang Chen tahu bahwa pihak lain akhirnya menganggapnya serius dan berkata, Yang Chen. Yang Chen, kamu baru saja bertarung sengit dengan hantu jahat dan dewa jahat. Bagaimana kalau kamu istirahat dulu, dan teruslah meningkatkan kemampuanmu nanti? Kata Qin Fangxin riang. Faktanya, adalah hal yang umum bagi dua orang untuk menerobos bersama, tetapi hanya satu yang dapat mengambil tindakan, jika tidak maka akan melanggar aturan dan pasti akan menyebabkan pengepungan oleh orang lain. Di tebing 10.000 zang, ada banyak pria kuat yang menikmati kesenangan hidup dengan beberapa wanita di bawah perlindungan mereka. Itulah sebabnya Qin Fangxin sedikit malu. Ia tidak menyangka suatu hari nanti ia harus bergantung pada kekuatan orang lain untuk memanjat dan memintanya melindunginya.
Bagaimanapun, dia telah menolak undangan Zhang Xihao saat itu. Sebab, saat itu dia sudah memanfaatkannya dan memberikan tuntutan yang berlebihan padanya. Memikirkan hal ini, Qin Fangxin merasakan gelombang kemarahan dan frustrasi di hatinya. Menurut penilaiannya, meskipun Yang Chen sangat baik, ia mungkin masih belum sekuat Zhang Xihao. Namun, karakternya tampak cukup baik. Yang Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Qin Fangxin, dan berkata, tidak perlu, aku tidak menghabiskan banyak tenaga sekarang. Qin Fangxin menggertakkan giginya kesal. Mengapa pria ini tidak bisa menghargai kebaikan? Ia menyerah begitu saja, berpikir bahwa Yang Chen hanya berpura-pura kuat. Namun, ketika melihatnya beraksi, ia benar-benar tercengang. Sepertinya ia benar-benar tidak menggunakan jurus yang kuat tadi. Ketika ia terus menerobos, ia masih tetap santai dan tenang seperti sebelumnya, dengan gerakan yang semudah sebelumnya. Mengalahkan, tidak jauh berbeda dengan mengalahkan hantu jahat dan dewa jahat, dan bahkan saat dia mendekati ketinggian 3000 zang, dia masih belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Dan kemudian, dia mengamuk. Mengalahkan setiap lawan yang dihadapinya, momentum Yang Chen tak terbendung. Ia telah mencapai ketinggian 3000 kaki, dan bahkan belum melambat. Qin Fangxin tidak pernah berani membayangkan mencapai ketinggian 3000 zang. Dengan bakat dan kekuatannya, dia mungkin membutuhkan setidaknya ratusan tahun untuk menembus batas ini, bahkan dalam mimpinya yang terliar sekalipun. Dan bahkan saat itu pun, dia mungkin tidak akan mampu mencapai ketinggian ini. Tidak ada yang bisa dilakukan, jumlah master di tebing Wanzang terlalu banyak untuk dihitung. Adapun para jenius di antara mereka, keunggulan mereka selalu terabaikan. Meskipun Qin Fangxin memang luar biasa, kecemerlangannya tak seberapa dibandingkan dengan banyak penantang yang ia hadapi di sini. Tapi bagaimana dengan Yang Chen? Tingginya yang 3000 zang tampaknya hanya permulaan. Baru sekarang dia mulai serius. Di alam dewa sejati akhir dan dengan usia kultivasi yang bahkan lebih muda darinya, Yang Chen tidak hanya berhasil melampauinya, tetapi dia juga telah mencapai puncak yang hanya bisa dikaguminya. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengakui bahwa Yang Chen jauh lebih hebat daripadanya, sehingga dia merasa harus menyerah. Yang Chen saat ini telah mencapai tinggi 3300 zang. Pada titik ini, Yang Chen menjadi jauh lebih serius, karena setelah melewati ketinggian 3000 zang, para penantang telah mengalami perubahan dramatis, dan beberapa dari mereka memiliki niat dao yang lebih kuat daripada miliknya. Meskipun kedua niat daonya saling melengkapi, keduanya masih belum mampu menghadapi lawan yang semakin kuat. Semakin jauh ia melangkah, semakin dahsyat niat dao para master. Untungnya, niat dao primitifnya adalah niat dao khusus, jadi meskipun jauh lebih lemah, ia masih bisa bekerja sama dengan niat dao pantang menyerah untuk membalikkan keadaan dan menang pada akhirnya. Tentu saja, Unding Divine Thunder dan Origin of Strain Fire miliknya juga memainkan peran penting dalam pertempuran tersebut. Sekarang berdiri di ketinggian 3300 zang, Yang Chen beristirahat selama 2 hari. Hari-hari ini, yang sepenuhnya dihabiskan dalam pertempuran, Yang Chen hampir tidak pernah beristirahat, jadi pemulihannya sudah tidak dapat dihindari. Sudah berapa tahun kamu berkultivasi? Qin Fangxin bertanya dengan rasa ingin tahu, aku hanya bisa menilai bahwa kamu masih sangat muda, tetapi usia kultivasimu bahkan lebih mencengangkan. Yang Chen tidak bisa menahan tawa, menurutku lebih baik kau tidak bertanya. Kenapa? Qin Fangxin terkejut. Karena itu hanya akan membuatmu merasa rendah diri, kata Yang Chen dengan tenang. Cek, kuakui kau memang lebih hebat dariku, tapi kurasa itu tak akan membuatku merasa seperti itu. Dengan cemberut, Qin Fangxin tak percaya dan bertanya dengan tak sabar, jadi, katakan padaku, sudah berapa tahun kau berkultivasi? Sedikit lebih dari 20 tahun, kata Yang Chen dengan santai. Saat ini, ia sedang memikirkan hal-hal yang lebih mendesak, seperti memikirkan cara untuk maju lebih jauh, sehingga tak ada waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Namun, karena ia bertanya, ia tak punya alasan untuk tidak menjawab dengan jujur. Namun, seperti yang diduga, Qin Fangxin tidak mempercayainya. Mendengar jawabannya, ia membalas, omong kosong, apa kau pikir aku akan percaya? Percaya atau tidak, jawab Yang Chen acuh tak acuh, lalu menutup matanya untuk melanjutkan pemulihannya. Bagaimana kamu bisa bersikap seperti itu terhadap wanita? Keluh Qin Fangxin. Yang Chen mendesah tak berdaya, aku tidak punya waktu untuk berbasa-basi denganmu sekarang. Waktu sangat penting, dan aku harus meninggalkan tebing Wanzang ini sesegera mungkin. Dia benar-benar cemas saat itu. Dia telah berjanji kepada Yang Mulia 100 Yin untuk melindungi Sang Dewi Bulan, tetapi situasi saat ini telah melampaui kemampuannya dan Ye Kun. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Sang Dewi Bulan saat ini, jadi dia harus meninggalkan tebing Wanzang untuk mencari tahu. Qin Fangxin salah paham dengan maksud Yang Chen dan merasa sangat malu, kamu, anak kecil ini, masih sangat muda tapi bicaranya tidak sopan. Ucapan manis apa? Siapa yang sedang berbasa-basi denganmu? Yang Chen menggosok hidungnya, menyadari bahwa ia memang salah bicara. Ia hanya bisa menggelengkan kepala dan tetap diam. Ayo pergi. Yang Chen sudah cukup pulih saat ini dan melanjutkan pendakiannya. Kau pulih begitu cepat. Qin Fangxin menatapnya dengan mulut ternganga, terkagum-kagum oleh kekuatannya.
Tanpa sepatah kata pun, Yang Chen langsung bertindak, menuju langsung ke ketinggian 3.400 zang. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian pertempuran yang melelahkan. Namun kekuatan Yang Chen mampu membawanya melewati semua ini, dan setelah banyak pertempuran, ia memperoleh kemenangan tanpa bahaya apapun, mencapai 4.200 zang. Baru setelah mencapai ketinggian 4.200 zang, Yang Chen menemui beberapa masalah. Sekarang, lawannya adalah makhluk kuat bernama Raja Dewa Pembantai. Yang Chen tidak tahu tentang reputasi Raja Dewa Pembantai, tetapi saat Qin Fangxin mendengar nama Raja Dewa, dia dipenuhi dengan teror dan bersikeras untuk segera pergi bersama Yang Chen. Apa yang kau lakukan? Yang Chen kini berhadapan dengan Raja Dewa Pembantai dan tak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening melihat penampilan Qin Fangxin yang ketakutan dan gemetar. Raja Dewa Pembantai adalah seorang pria parubaya berjubah merah darah, menghunus pedang tajam, dan memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Aura pembunuh ini saja sudah cukup untuk membuat seseorang merasa putus asa dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Qin Fangxin menarik napas dalam-dalam, Yang Chen, aku tidak tahu apakah kau benar-benar bodoh atau hanya pura-pura tidak tahu, tapi seorang Dewa Raja, kekuatan setingkat Dewa Raja. Disebut Dewa Raja berarti kemampuannya jauh melampaui orang biasa pada tingkat yang sama. Dewa Raja, apa itu? Yang Chen bingung. Dia sama sekali tidak tahu menahu tentang masalah ini. Kau benar-benar tidak tahu apa itu Raja Dewa? Ya Tuhan, Yang Chen, dengarkan aku, ayo cepat pergi dan cari lawan lain. Raja Dewa Pembantai pastilah seorang ahli tingkat atas yang kuat, tetapi tidak terburu-buru untuk maju. Teriak Qin Fangxin mendesak. Namun, Yang Chen bukanlah orang yang mudah menyerah. Ia merasakan niat membunuh yang mengerikan terpancar dari Raja Dewa Pembantai. Niat membunuh ini bagaikan aroma makanan yang menggoda bagi seorang rakus, menggugah semangat juang terpendam dalam diri Yang Chen. Dia bisa menerima kekalahannya sendiri. Namun melarikan diri tanpa perlawanan, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah diizinkannya. Qin Fangxin, mundurlah. Tidak ada kata seperti, lari tanpa perlawanan, dalam kamusku, kata Yang Chen dingin. Kau, bagaimana mungkin kau tidak tahu isi hati orang baik? Geram Qin Fangxin, tetapi ia tahu temperamen Yang Chen dan hanya bisa menggigit bibir, tak mampu membantah lagi. Dengan enggan, ia mundur selangkah dan membiarkan Yang Chen berhadapan dengan Raja Dewa Pembantai. Raja Dewa Pembantai menjilat bibirnya dan mencibir, anak kecil, kau seharusnya mendengarkan wanitamu. Gelar Raja Dewaku tidak diperoleh dengan sia-sia. Melawanku bisa berakibat fatal. Tentu saja, sudah terlambat untukmu sekarang. Matilah di sini dengan patuh, dan aku akan menjaga wanitamu dengan baik. Setelah berkata demikian, sang Raja Dewa Pembantai tertawa aneh, dan aura pembunuhnya meningkat, langsung menekan Yang Chen. Lalu, dari dalam niat membunuh yang pekat itu, muncullah sebuah tangan raksasa yang menandakan dimulainya serangan sang Raja Dewa Pembantai. Wajah Yang Chen muram. Raja Dewa Pembantai memang tangguh, tetapi tingkat kekuatan ini tidak cukup untuk mengalahkannya. Guntur dan kilat berkelebat di tangannya, menghancurkan tangan merah darah itu. Melihat Yang Chen dengan santai menguraikan metodenya sendiri yang dibentuk oleh niat membunuh, Killing God Sovereign tertawa liar, nak, tidak buruk, terima serangan ini. Saat batu itu berbicara, Killing God Sovereign langsung mengayunkan pedang ke arah Yang Chen. Tanpa terlalu banyak teknik, hanya sebuah pukulan keras yang dijatuhkan tanpa hiasan mewah. Namun, Yang Chen tidak berani meremehkannya. Kuat sekali, serangan dari Killing God Sovereign ini kuat sekali. Yang Chen mengeluarkan tombak ilahi salju inci untuk menangkal pukulan ini. Gemuruh, angin kencang menderu, ki menyebar, dan ruang angkasa berguncang. Tubuh ramping Qin Fangxin bergetar hebat dan mundur ketakutan untuk jarak yang cukup jauh. Meskipun menyaksikan dari jauh, ia tetap merasa takut dan menggigil akibat pertempuran sengit itu. Keduanya membawa kekuatan penindas seorang raja, yang menimbulkan rasa takut dan gentar di hati rakyat, karena merasa tidak mampu melawan kekuatan tersebut. Yang Chen harus mengakui bahwa Qin Fangxin benar. Membunuh dewa penguasa memang kuat, kekuatannya melebihi level ini. Ia benar-benar berbeda dari lawan-lawan yang pernah ditemuinya sebelumnya, perbedaan berat badannya jauh lebih besar. Setelah satu serangan dari dewa pembunuh berdaulat, tubuh sucinya hampir tak mampu bertahan, dan dalam pertarungan kekuatan suci, dia kalah. Yang Chen tak punya pilihan lain selain mengerahkan Purple Thunder Divine Heavens, menuangkannya ke tombak panjang, dan mendapatkan kembali sebagian wajahnya. Namun, penguasa dewa pembunuh juga bukan seorang vegetarian. Melihat gerakan Yang Chen, ia mencibir dan langsung menunjukkan beberapa aliran ki darah di pedangnya. Ki darah melilit pedang, mengubah keuntungan Yang Chen yang baru saja diperoleh kembali menjadi kerugian. Sambil menggertakkan gigi, Yang Chen harus memperlihatkan niat daonya. Niat dao yang pantang menyerah dan niat dao primitif. Kedua niat dao ini melonjak bersamaan, secara alami menekan teknik kekuatan suci. Melihat pemandangan ini, penguasa dewa pembunuh mengangkat alisnya, menarik dua jenis niat dao. Memahami dua jenis dao sebelum mencapai tahap pencerahan sungguh luar biasa. Namun, sayang sekali hari ini kau harus takluk pada pedangku. Hahaha, niat daomu masih terlalu kekanak-kanakan.
Saat percakapan berakhir, Killing God Sovereign juga memadatkan Dao Inten miliknya. Pembantaian. Perasaan yang jelas bahwa niat Dao berkaitan dengan pembantaian. Niat Dao pembantaian muncul, membuat orang-orang merasakan panggilan neraka dalam sekejap, seolah-olah kematian sudah sangat dekat. Orang bisa tahu bahwa Killing God Sovereign telah membunuh terlalu banyak orang di tangannya. Tak terhitung nyawa yang telah musnah dalam genggamannya. Kekuatan niat Dao ini telah secara halus mengubah Ki penguasa Dewa Pembunuh, membuatnya menakutkan dan sulit didekati oleh orang biasa, bahkan tanpa menunjukkan niat Dao apapun. Jelaslah betapa kuatnya niat Dao ini. Menghadapi niat Dao lainnya, Yang Chen masih memiliki kesempatan dengan mengandalkan niat Dao khususnya untuk membalikkan keadaan dan meraih kemenangan. Akan tetapi, menghadapi niat Dao ini, Yang Chen menemukan bahwa bahkan niat Dao primitifnya menjadi sulit untuk digunakan. Kesenjangan pemahaman antara maksud Dao sangatlah besar. Kalau dikatakan pemahamannya terhadap niat Dao masih dalam bentuk embrio, berarti pemahaman niat Dao lawan sudah melampaui bentuk embrio, sudah mencapai taraf lebih tinggi. Melebihi alam, bahkan jika niat Dao-nya khusus, mustahil mengubah hasil pertempuran. Hahaha, nak, tahukah kau kenapa Raja Dewa ini tetap di sini? Jujur saja, kalau aku mau, aku bisa mencapai 5.000 atau bahkan 6.000 zang kapan saja, tapi aku tidak mau. Kenapa? Dengan ketinggian seperti itu, mana mungkin aku bisa seenaknya menginjak-injak dan membunuh pendatang baru yang lemah sepertimu yang penuh semangat dan berharap untuk menerobos. Killing God Sovereign tertawa terbahak-bahak. Keinginannya adalah membunuh. Tujuannya di sini sama. Bunuh, bunuh, bunuh. Sejujurnya, tempat ini benar-benar tanah harta karun. Killing God Sovereign menjilat bibirnya, melihat orang-orang itu mencoba menerobos dan ekspresi putus asa saat aku membunuh mereka sungguh tak terlukiskan. Tentu saja, hari ini juga sama untukmu. Mati saja, hahaha. Dalam sekejap, niat Dao membunuh dari Dewa Pembunuh berdaulat menghancurkan niat Dao milik Yang Chen, yang akhirnya tidak dapat membentuk pertahanan sistematis, dan sepenuhnya dikalahkan oleh niat Dao membunuh. Niat Dao primitif dan niat Dao pantang menyerah pada akhirnya tidak dapat bertahan melawannya. Ketika niat Dao pembantaian menyerbu bagaikan pedang tajam, bahkan Qin Fangxin pun berteriak. Namun, di saat berikutnya, sebuah pemandangan mengejutkan terjadi. Terlihat pedang yang digunakan Killing God Sovereign untuk membunuh Yang Chen tiba-tiba membeku. Berhenti. Sebuah tangan berapi menembus dada Dewa Pembunuh berdaulat. Api yang menyambar tubuh Dewa Pembunuh berdaulat dengan cepat membakarnya, membakar seluruh tubuh sucinya. Kamu, Dewa Pembunuh memelototi Yang Chen dengan kebencian dan kemarahan. Apapun yang terjadi, dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia akan dikalahkan di sini. Namun, faktanya memang begitu. Pada suatu saat, tubuh penguasa Dewa Pembunuh yang tak terkalahkan itu lenyap bagai asap, tak pernah ditemukan lagi. Kemudian, di belakang Killing God Sovereign, sesosok ajaib muncul, tampak persis seperti Yang Chen, diubah oleh api Origin of Strain Fire. Akhirnya aku sampai tepat waktu, Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Orang yang menyelesaikan pembunuhan Dewa Berdaulat tidak lain adalah Origin of Strain Fire. Awalnya, ketika Yang Chen mulai bertarung dengan Killing God Sovereign, dia tahu kekuatan lawannya sangat mengesankan, dan akan sulit baginya untuk menghadapi mereka hanya dengan Dao Inten. Jadi, dia membiarkan avatar apinya menyiapkan penyergapan, secara diam-diam bersiap untuk mengubah hasil akhir medan perang dengan ini. Killing God Sovereign yakin bahwa niat Dao-nya dapat dengan mudah mengalahkan Yang Chen, tetapi dia tidak menyadari bahwa ada hal yang lebih penting dalam bertarung selain niat Dao. Asal api anehnya dapat dilawan oleh kekuatan Killing God Sovereign, tetapi tidak saat apinya menyentuh tubuh orang lain. Bahkan saat berhadapan dengan ahli tahap pencerahan, Yang Chen dapat menjamin bahwa mereka akan langsung berubah menjadi abu jika disentuh, tidak menyisakan apapun. Killing God Sovereign lengah, ia tidak menyadari bahwa Yang Chen punya rencana tersembunyi. Ketika ia akhirnya bereaksi, Origin of Strain Fire telah membakar abis bagian dalam tubuhnya. Yang Chen saat ini menarik napas dalam-dalam dan duduk di rumah gua Killing God Sovereign, terengah-engah dan berkeringat deras. Itu sangat menakutkan. Qin Fangxin hampir menangis. Ia pikir semuanya sudah berakhir, tetapi Yang Chen tiba-tiba membalikkan keadaan pada akhirnya. Yang Chen saat ini tidak punya waktu untuk takut. Yang lebih banyak dilakukannya adalah refleksi dan kontemplasi. Seberapa kuat seorang ahli tingkat Dewa Raja, Yang Chen tidak ingin tahu untuk saat ini. Yang dia tahu adalah masih ada celah antara dirinya dan seorang ahli tingkat Dewa Raja. Kekuatannya saat ini masih belum cukup untuk meninggalkan tempat ini. Namun, niat Dao yang luar biasa kuat dari Dewa Pembunuh Penguasa justru membuka cakrawala baru baginya. Kedua niat Dao-nya masih memiliki potensi yang lebih besar untuk dilepaskan. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.